Sebelum mulai, jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya, karena ada informasi giveaway dengan hadiah uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang. Hai guys, ketemu lagi di channel And The Developers. Boruto episode 174 semakin memperlihatkan puncak dari arc Actuation Kara. Kondisi di negara lembah juga semakin memburuk, ditambah dengan tumbuhnya pohon dewa atau pohon Shinju. Nah, pertanyaannya, apa saja yang terjadi di sini dan apa yang akan terjadi di Boruto episode 175? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Yang pertama adalah tentang pohon dewa atau pohon Shinju, di mana pohon itu terus tumbuh dan sepertinya di sini menyiratkan tujuan utama Victor yang ternyata menginginkan buah cakra dari pohon itu. Menumbuhkan pohon Shinju sebenarnya adalah harapan dari Jigen, bos utama Kara. Tapi, ketika kita melihat reaksi Victor saat pohon Shinju tumbuh, terlihat Victor memang tidak benar-benar melakukan ini untuk bosnya. Yang unik adalah Victor mengatakan jika pohon Shinju ini adalah bagian dari pecahan pohon Shinju dari Perang Dunia Shinobi keempat. Dan ternyata disimpan dalam biopod. Dan mungkin saja dengan bantuan Sang Hashirama, pecahan pohon Shinju itu akhirnya bisa tumbuh kembali dan menciptakan pohon Shinju yang baru. Tapi kita bisa melihat bahwa ini sangat berbeda dengan pohon Shinju yang sebenarnya karena terlihat dari keganasannya. Pohon ini memang terlihat ganas, tapi dia masih bisa dilawan. Sedangkan kita tahu jika pohon Shinju yang asli, selain berukuran yang langsung besar sekali, juga dia sangat ganas. Sulur-sulur pohon Shinju yang asli tidak bisa dilawan karena dia terus tumbuh dan dia bisa menangkap siapapun yang ada. Sedangkan di pohon Shinju ini terlihat masih bisa dilawan oleh para shinobi. Memang, kita melihat bahwa pohon Shinju ini sifatnya seperti pohon Shinju miniatur, tapi karena di sini yang dicari adalah buah cakranya, membuat pohon Shinju ini sepertinya tidak akan melakukan Mugen Tsukuyomi, tapi cukup menumbuhkan buah cakra saja. Yang jadi pertanyaan saya, jika buah cakra itu dimakan oleh makhluk non-Otsutsuki, apa yang akan terjadi? Karena kita baru melihat jika selama ini yang memakan buah cakra hanyalah Otsutsuki saja. Kita belum pernah melihat non-Otsutsuki bisa memakan buah cakra itu. Saya menduga jika dimakan oleh manusia atau shinobi, maka buah cakra itu akan memberikan kekuatan yang besar, tapi juga akan menimbulkan efek samping. Yang unik di sini, terlihat sekali sepertinya Victor ingin buah cakra itu untuk dirinya sendiri. Saya menduga sifat Victor yang sebenarnya tidak terlalu setia kepada Kara sudah dicurigai oleh Jigen atau Ishiki Otsutsuki. Itulah mengapa sebenarnya ketika Victor akan dibunuh oleh Kashin Koji, Jigen tidak bertindak. Selain mungkin alasan pertama karena Jigen tidak tahu, tapi menurut saya, kalaupun Jigen tahu, Jigen tidak akan berbuat banyak karena dia tahu kesetiaan dari Victor itu masih sangat rendah. Kembali ke persoalan pohon Shinju. Pohon Shinju sudah jadi sangat berbahaya di Boruto episode 174 ini. Banyak karyawan Victor yang dengan teganya dijadikan tumbal dan dibungkus seperti kepompong. Energi kehidupan dari para karyawan itu terus diserap yang membuat pohon itu terus membesar. Berhubung Mugino harus mengevakuasi daimyo negara lembah, tergantung sekarang pada Konohamaru, Boruto, dan Sarada untuk menghentikan rencana organisasi Kara ini, atau lebih tepatnya, rencana pribadi dari Victor. Sekarang kita berlanjut pada konfrontasi Konohamaru dan murid-muridnya dengan Victor dan Deppa. Di episode-episode sebelumnya, ketika memperebutkan Sang Hashirama, Victor memisahkan para Jonin dengan para Genin, dan ini terjadi lagi di episode ini. Serangan jutsu tanah Victor membuat Sarada dan Boruto terjatuh, sementara Konohamaru tetap di lantai bersama Victor. Konohamaru juga saya melihat ternyata terkena efek dari pohon Shinju, di mana tangan kirinya diserap cakranya oleh pohon Shinju. Yang unik, saya melihat ternyata pohon Shinju itu benar-benar mengambil energi kehidupan, karena setelah diserap, tangan kiri dari Konohamaru tidak bisa digunakan. Saya rasa jika ini terus terjadi maka tangan kiri itu akan mati selamanya. Tapi mungkin nanti pada akhirnya Tsunade atau para ninja medis akan berhasil mengembalikan energi kehidupan di tangan kiri itu. Gara-gara terpisah dari murid-muridnya, Konohamaru pada akhirnya harus bertarung 1 lawan 1 melawan Victor. Kita sudah diperlihatkan bagaimana kemampuan Victor yang ternyata bisa mengimbangi bahkan mengalahkan para Jonin.
Jadi akan sangat sulit bagi Konohamaru, terutama jika dia hanya menggunakan satu tangannya untuk bertarung. Di sini harusnya Konohamaru bisa menggunakan teknik Kuchiyose dengan minta bantuan kepada Enra, atau dia bisa memanggil katak Myobokuzan. Yang pasti, saya rasa di episode 175 akan terjadi pertarungan yang seru antara Konohamaru dengan Victor. Sementara itu, di bawah, Boruto dan Sarada yang ingin kembali naik harus berhadapan kembali dengan Deppa. Yang tidak saya duga-duga adalah ternyata Deppa ini punya indikasi adalah seorang kanibal, karena ternyata dia ingin merasakan daging dari Boruto dan Sarada, seolah-olah mengindikasikan bahwa dia adalah pemakan manusia. Hanya saja, di sini juga terungkap jika Deppa ternyata tidak terlalu peduli dengan rencana dari Victor. Bahkan saya curiga jika Deppa ini sebenarnya tidak terlalu peduli dengan rencana Kara. Karena terungkap di sini, hasrat sederhana Deppa ternyata hanya untuk merasakan rasa yang mantap atau terlezat, di mana dia ingin merasakan makanan yang terlezat yang pernah ada. Saya sendiri agak bingung untuk hal ini. Apakah karena Amado memodifikasi tubuh Deppa sehingga bisa memanipulasi karbon, membuat Deppa tidak merasakan rasa makanan, atau memang sudah menjadi sifat Deppa, di mana dia ingin merasakan daging yang sangat lezat. Gara-gara alasan konyol dari Deppa ini, membuat Boruto sangat kesal. Dan di sini terlihat sekali Boruto dan Sarada sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pertarungan ulang melawan Deppa. Dengan kekuatan Boruto yang mempunyai Rasengan yang dikompres dan Sarada yang sudah meningkatkan kemampuan Sharingan-nya, saya rasa di sini akan memberikan perlawanan yang lebih kepada Deppa. Walaupun saya masih ragu, Deppa akan bisa dikalahkan dengan kemampuan mereka itu. Mungkin sekedar memberikan kejutan kepada Deppa itu bisa. Tapi mengalahkan Deppa, saya masih ragu. Nah, hal yang terunik yang ada di episode ini adalah kemunculan bantuan kuat yang tidak terduga, di mana di sini kita bisa melihat bahwa Orochimaru dengan seseorang lagi yang saya duga adalah Mitsuki tiba-tiba datang ke negara lembah. Saya tahu jika Orochimaru datang karena dia ingin mengambil kembali Sanashirama miliknya yang diambil oleh Victor. Tapi di sini yang unik adalah bagaimana Orochimaru membantu Mugino dengan cara yang tidak terduga. Kita tahu jika Mugino membawa daimyo untuk pergi. Tapi kemudian dia ditahan oleh asisten wanita dari Victor, yang ternyata saya melihat gerak-geriknya seperti Orochimaru, di mana dia menjulurkan lidah mendekati kunainya. Dia sudah siap menyerang Mugino yang berdarah-darah dan hampir pingsan. Lalu tiba-tiba Orochimaru muncul. Habis sudah wanita itu karena saya melihat di Boruto episode ini, Orochimaru menghancurkan si asisten dengan satu serangan saja, yang bahkan tidak dapat diantisipasi wanita tersebut. Hal yang unik yang saya lihat bagaimana hancurnya wanita itu seperti seolah balon yang meletup. Saya merasa ada hubungan erat antara si wanita itu dengan Orochimaru. Dengan gerak-geriknya yang mirip, saya tidak tahu apakah dia itu manusia buatan ciptaan Orochimaru yang memberontak, atau tidak ada hubungan sama sekali. Yang membuat saya semakin penasaran adalah si asisten wanita itu menyebutkan kata ara-ara. Lalu kemudian dengan menggunakan kata-kata yang mirip dengan Orochimaru ketika dia melihat pohon Shinju bergerak. Orochimaru juga mengatakan kata yang sama, yaitu ara-ara, dengan kata-kata lainnya yang mirip dengan si asisten wanita itu. Apakah Orochimaru hanya sekedar meniru, atau memang ada hubungan si asisten wanita itu dengan Orochimaru yang kita belum tahu. Yang pasti, saya yakin Orochimaru datang untuk menjadi bantuan yang sangat kuat. Kalau melawan Victor, hanya sekedar Konohamaru saja, mungkin akan kesulitan. Apalagi Konohamaru hanya bisa menggunakan satu lengan. Tapi dengan bantuan Orochimaru, maka akan menjadi lawan yang sangat kuat bagi Victor. Belum lagi, Orochimaru ini, sekarang ini sudah menjadi partner dari Konoha. Maka dia sudah pasti akan melakukan tindakan yang menguntungkan bagi Konoha. Kita lihat saja bagaimana kiprah Orochimaru nanti. Saya mencurigai teman Orochimaru itu adalah Mitsuki. Dan di sini, Mitsuki mungkin akan membantu Boruto dan Sarada untuk melawan Deppa, sedangkan Orochimaru fokus membantu Konohamaru. Nah, kita akan lihat saja nanti di episode 175 bagaimana pertarungan akan terjadi. Yang pasti, melihat dari previewnya, sepertinya visual pertarungan akan sangat bagus dan akan membuat kita sangat terhibur. Itulah bahasan tentang Boruto episode 174. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. Developers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber.
Yang kedua, uang tunai total 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan 500.000 rupiah yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel Endevelopers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway Endevelopers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi Endevelopers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!